nih, Bu. Gimana anak-anak kabarnya baik? Semoga baik ya anak-anak ya. Nah oke anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Boleh Eva pimpin doa? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih ya Eva. Puji syukur kita kembali lagi pada mata kuliah dasar desain grafis pertemuan ke-8 ya anak-anak. Seperti biasa, absen sudah otomatis terekam. Diusahakan on cam ya anak-anak ya, karena itu akan menjadi bukti kehadiran. Baik, ada yang masih ingat nggak sama materi yang udah disampaikan di pertemuan kemarin? Saya masih ingat, Bu. Oke, gimana nak? Di pertemuan kemarin itu, Ibu menjelaskan tentang perangkat lunak untuk mengelola gambar vektor, Bu. Oke, tepat sekali ya nak. Terima kasih ya anak saya, betul sekali, berarti Tasa suka mempelajarinya lagi. Baik, pada materi sebelumnya kan kita telah membahas mengenai perangkat lunak pengolah gambar vektor ya anak-anak. Kemarin juga Ibu telah memberikan tugas untuk membuat desain sederhana menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Gimana nih anak-anak, ada yang kesulitan tidak? Tidak, Bu. Oke, sepertinya sudah paham ya anak-anak ya mengenai tools Photoshop yang minggu kemarin telah kita pelajari bersama-sama. Nah, ada kaitannya juga dengan hari ini ya anak-anak, karena kita akan mempelajari mengenai manipulasi gambar vektor. Kalau minggu kemarin kita telah mempelajari Photoshop, nah kali ini kita akan mempelajari mengenai Corel Draw. Ada yang sebelumnya sudah menggunakan Corel Draw? Saya pernah, Bu. Oh, gimana anak Yulianti? Saya pernah pakai pas bikin font gitu di semester 1. Oke, berarti tidak asing lagi anak-anak ya, luar biasa sekali. Berarti hari ini akan lebih paham untuk mempelajari cara memanipulasi gambar vektor pada Corel Draw. Nah anak-anak, ada 3 poin penting yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yakni pengertian manipulasi foto. Yang kedua yakni dasar-dasar manipulasi objek, yakni ada select, move, resize, dan juga rotation. Dan yang ketiga kita akan mempelajari mengenai membuat desain sederhana menggunakan teknik manipulasi gambar vektor. Nanti Ibu akan berikan video penjelasan mengenai cara memanipulasi gambar vektor menggunakan Corel Draw dan kita akan mempelajarinya bersama-sama. Oke, yang pertama kita masuk pada pengertian manipulasi foto. Apa sih manipulasi foto itu? Manipulasi foto adalah aplikasi editing gambar teknik untuk foto-foto dalam rangka menciptakan ilusi atau penipuan. Nah, berbeda dengan tambahan belakang ataupun koreksi anak-anaknya melalui cara-cara analog atau digital. Nah, dalam dunia manipulasi foto, hal yang baik tidak hanya ditentukan oleh software ataupun hardware yang canggih, tapi juga ditentukan oleh sentuhan sang seniman. Oke, baik, sekarang kita masuk pada dasar-dasar manipulasi objek. Sebelumnya, ada yang tahu ada apa saja sih manipulasi objek itu? Saya, Bu. Boleh, Nak Yulianti. Move itu untuk memindahkan objek, Bu. Select itu untuk memilih sebuah objek, dan rotation itu untuk memutar gitu, Bu. Oke, tepat sekali jawabannya. Terima kasih ya Nak Yulianti ya. Boleh yuk anak-anak beri tepuk tangan buat Yulianti karena dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Oke, langsung saja boleh next slide. Nah, betul ya anak-anak yang tadi dikatakan oleh Yulianti, meskipun belum sempurna tapi sudah bagus ya. Oke anak-anak, dasar-dasar manipulasi objek ini ada 4 ya. Yang pertama itu ada select, yakni memilih. Nah, anak-anak kita bisa pilih pick tool yang berada pada urutan teratas pada toolbox pada Corel Draw. Kemudian klik pada objek yang diinginkan. Untuk memilih lebih dari 1 objek, bisa langsung saja di drag ya anak-anak ya, dengan melakukan klik dan tarik pada area sekitar objek-objek yang dimaksud, atau menekan tombol keyboard shift sambil melakukan klik pada masing-masing objeknya. Seperti itu ya anak-anaknya untuk select. Selanjutnya yang kedua itu ada move. Move itu yakni memindahkan anak-anak. Nah, untuk memindahkan objek, caranya yaitu pilih objek yang diinginkan dengan cara klik dan tarik objek tersebut. Nah, apabila ingin menggeser beberapa objek sekaligus, pastikan ketika melakukan klik dan drag, kursor mouse kita itu diposisikan pada salah satu objek tersebut. Nah, yang ketiga yakni resize, yakni untuk memperbesar atau memperkecil. Nah, untuk memperbesar dan memperkecil, caranya dengan memilih objek yang diinginkan, kemudian klik dan drag kotak berwarna hitam pada sisi kiri dan kanan, atas dan bawah objek untuk merubah ukuran objek. Nah, apabila menginginkan objek memperbesar dan mengecil sesuai dengan porosnya, tekan dan tahan tombol keyboard shift selama melakukan klik dan kemudian ditarik seperti itu ya anak-anak ya.
Dan yang keempat yakni rotation, yakni memutar ya anak-anak. Nah caranya yaitu pilih dulu objek yang akan diputar. Setelah itu klik sekali lagi pada sembarang bagian objek untuk menjadikan mode rotation. Nah mode ini itu ditandai dengan tanda hitam di kiri di sisi objeknya ya, berubah menjadi panah melingkar ya anak-anaknya, sering banget kita lihat ya. Setelah itu klik dan tarik panah tersebut untuk memutar objek yang diinginkan. Nah apabila menginginkan objek berputar sesuai dengan porosnya, kita juga harus memindahkan porosnya dengan cara klik dan tarik pada icon poros. Setelah selesai melakukan rotasi, klik sekali lagi pada objek untuk mengembalikan ke mode resize. Seperti anak-anaknya keempat dasar-dasar manipulasi objek pada CorelDRAW. Sejauh ini apakah dapat dipahami anak-anak? Paham, Bu. Oke, jika dapat dipahami, boleh langsung saja next slide. Oke, nah anak-anak sekarang kita akan menonton sebuah video penjelasan mengenai cara memanipulasi gambar vektor menggunakan CorelDRAW. Harus dipahami anak-anaknya karena di akhir Ibu akan memberikan tugas berkaitan dengan materi kali ini. Boleh di-play? Oke anak-anak, dari penjelasan video yang sudah ditonton, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Oke, jika sudah paham ya anak-anak, mantap sekali. Kalau begitu kita lanjut saja, boleh next slide? Oke, selanjutnya kita akan membuat desain sederhana menggunakan teknik manipulasi gambar vektor. Nah, ini dia ya anak-anaknya, Ibu telah membagi kelompok untuk tugas hari ini, yakni ada praktek membuat desain sederhana dengan dasar-dasar yang tadi sudah kita pelajari. Nah, kelompok pertama yakni ada Tasa Sofia, Eva Riri Simbanjuntak, dan Gusti Akbar. Kemudian kelompok kedua ini beranggotakan Yulianti, Erin, dan juga Akram. Nah, anak-anak dengan pembagian kelompok ini, apakah ada yang merasa keberatan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, jika tidak keberatan, langsung saja ya kita masuk pada tugas praktek hari ini. Boleh next slide? Nah, ini dia ya anak-anak, yakni kita akan membuat desain sederhana menggunakan teknik manipulasi gambar vektor yang telah tadi kita pelajari. Dengan ketentuannya banyak ya anak-anak ya. Yang pertama kita harus buat desain sederhana berupa apapun ya anak-anak ya, bisa berupa logo, lambang, icon, menggunakan software manipulasi gambar vektor. Nah, kalau kita kemarin telah mempelajari mengenai Photoshop dan tadi CorelDRAW, nah anak-anak bebas memilih apapun itu softwarenya. Kemudian Ibu berikan durasi 1 jam pelajaran ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya desain yang dibuat itu harus menerapkan dasar-dasar manipulasi objek yang telah tadi kita pelajari. Ada select, move, resize, dan juga rotation. Dan juga harus memiliki arti atau makna tertentu. Kemudian desain juga harus menerapkan yang namanya makna desain ataupun warna yang telah kita pelajari di pertemuan awal. Kan kita telah mempelajari mengenai makna warna dan lain sebagainya ya anak-anaknya, itu harus diterapkan. Kemudian selanjutnya perwakilan kelompok harus mempresentasikan makna dari desain yang telah dibuat. Dan yang terakhir, kumpulkan filenya pada classroom ya anak-anaknya. Oke, seperti itu. Boleh next slide? Oke anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Boleh anak Eva, gimana? Ibu kalau buat desain logo brand sendiri boleh nggak, Bu? Oke, boleh banget ya anak Eva ya. Bagus sekali, biar sekalian aja gitu ya. Untuk desain produknya sendiri itu kan lebih baik ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Makasih. Oke, jika cukup, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, boleh anak-anak kerjakan tugas yang sudah diberikan. Boleh juga keluar dulu room Google Meet-nya, nanti join lagi ya 1 jam ke depan. So, anak-anak selamat bekerja ya. Oke, sudah sejam ya anak-anak ya. Gimana? Apakah ada kendala? Ya, Bu. Oh, Eva lagi gimana, nak? Bu, saya terkendala saat menentukan ide, Bu. Bingung gitu, Bu, mau buat apa. Tapi untung aja ada teman saya berjualan kopi, jadi buat logo brand kopi, Bu. Oh, gitu ya. Luar biasa sekali ya. Benar banget ya. Rata-rata sih memang membuatnya itu mudah ya anak-anak ya. Namun menentukan idenya itu yang sulit. Seperti itu. Nggak apa-apa ya, anak Eva ya. Di sini kan kita diajarkan bukan hanya sekedar pandai dalam teori saja ya anak-anak ya, tapi juga kekreativitasan kita juga harus dapat diasah di sini ya. Oke, ada lagi yang kesulitan anak-anak? Saya, Bu. Kenapa anak Tasa? Tadi software CorelDRAW saya lemot, Bu. Not responding terus. Jadi, alhamdulillahnya udah teratasi, Bu. Wah, luar biasa sekali, mantap ya Tasa ya. Biasanya Ibu tuh kalau lemot itu diusahakan itu nggak buka aplikasi yang lain ya, biar si device-nya itu nggak terlalu berat gitu ya anak ya. Ibu rasa sudah dapat mengerjakan dengan baik ya anak-anak ya, soalnya di classroom juga Ibu udah lihat gitu tugas-tugasnya dikumpulkan sudah bagus semua seperti itu. Boleh next slide?
Nah, anak-anak, ini Ibu lihat di classroom hasil dari kelompok 1 nih anak-anak ya. Boleh perwakilan kelompok 1 untuk presentasi? Saya, Bu. Oh, Tasa, boleh nak presentasikan, coba logonya ini cukup menarik ya, logo kopi ya. Boleh, silakan Tasa. Iya, Bu. Iya, Bu. Halo teman-teman semua, kenalin aku Tasa, perwakilan dari kelompok 1. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, karena sinyal di aku itu jaringannya jelek banget. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, jadi hasil diskusi kami itu yang pertama, dalam membuat logo ini, kelompok kami menggunakan software CorelDRAW. Nah, dalam prosesnya juga, pembuatannya juga menerapkan dasar-dasar manipulatif objek, yakni select, move, resize, dan rotation. Dari maknanya sendiri itu terkandung dari desain yang sesuai dengan gambarnya, itu Joy Copy, atau Joy Copy itu nama pemiliknya Joy, jadi brandnya Joy kayak gitu ya. Terus untuk penggunaan warna itu bernuansa coklat yang menggambarkan warna dasar kopi luwak itu sendiri, yakni coklat ya teman-teman. Dari bentuk lingkarannya memanjang melambangkan kekekalan, menjaga hal-hal yang ada di dalamnya yakni kopi itu sendiri, dan menunjukkan suatu komunitas, integritas, serta kesempurnaan. Dan pada garis-garisnya juga dibuat menyatu agar melambangkan kesatuan. Dan tagline kopi luwaknya itu kekinian agar memberikan informasi bahwa kopi luwak itu tidak ketinggalan zaman atau bisa bersaing di dunia kopi saat ini dalam arti kekinian, jadi kayak mengikuti zamannya. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih sekali ya Tasa ya atas penjelasannya, sudah sangat lengkap ya anak-anak ya. Mantap sekali. Beri tepuk tangan yuk anak-anak untuk Tasa ya. Oke, terima kasih ya Tasa ya, dan teman-teman kelompok 1 sepertinya tidak ada yang perlu Ibu tambahkan karena tadi udah lengkap sekali ya. Oke, sekarang kita akan dengar presentasi dari kelompok 2. Boleh next slide? Oke, siapa nih perwakilan kelompok 2? Boleh presentasikan. Saya, Bu. Oke, Nak Eva, boleh. Oke, di sini aku Eva, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan makna dari logo kelompok kami. Nah, di sini dalam buat logo, kelompok kami menggunakan software yang telah dipelajari tadi, yakni CorelDRAW. Lalu dalam proses pembuatan ini, kami menerapkan dasar-dasar manipulasi objek, yakni ada select, move, resize, sama rotation. Nah, makna yang terkandung dari desain ini tuh sesuai dengan gambarnya. Nah, di sini kan ada nama Sambal Maria. Nah, itu tuh adalah nama pemilik dari brand tersebut. Lalu penggunaan warna yang kami gunakan ini bernuansa merah yang menggambarkan rasa pedas yang ada pada si sambal, dan juga warna-warna dasar dari cabai itu sendiri gitu. Nah, di sini juga ada tagline pedas, enak, dan kaya rasa agar memberi informasi bahwa makna sambal Maria ini rasanya tuh tidak diragukan lagi gitu. Lalu pada teks berbentuk setengah lingkaran juga menggambarkan kekekalan, yaitu menjaga hal-hal yang ada di dalam yakni sambal itu sendiri. Dan yang terakhir pada garisnya juga dibuat tebal gitu ya teman-teman, agar membuat kita fokus pada gambar cabai agar terlihat juga lebih menggugah selera. Mungkin begitu Bu, terima kasih. Oke, mantap sekali ya desain yang dibuat oleh kelompok 2. Boleh ya anak-anak beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih ya Eva dan teman-teman kelompok 2. Bagus sekali ya semua desainnya ya anak-anak ya, hebat dan sangat bagus, Ibu apresiasi sekali ya anak-anak ya. Baik anak-anak, kita masuk pada kesimpulan pertemuan kali ini, yakni manipulasi foto itu adalah aplikasi editing gambar teknik untuk foto-foto dalam rangka menciptakan ilusi. Nah, adapun dasar manipulasi gambar yakni ada select, move, resize, dan juga rotation. Oke anak-anak, tugas minggu ini yakni ada lembar tes tertulis dan juga lembar pengamatan ya anak-anak. Untuk detailnya sudah ada di classroom. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung saja japri ke Ibu ya anak-anak. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu apresiasi sekali untuk pertemuan kali ini karena sudah berjalan sangat baik dan menghayati dengan baik juga ya anak-anak. Semoga pertemuan berikutnya bisa tetap seperti ini. Baik, mengingat waktunya sudah habis, untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.